Dukung timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Masyarakat Indonesia tiba-tiba dikejutkan dengan kabar Martin Paes bisa tampil dalam laga melawan Arab Saudi. Kabar ini tentu sangat mengejutkan mengingat Paes sebelumnya dikonfirmasi belum bisa bermain. Debut sang pemain untuk pasukan Garuda disebut baru akan terlaksana pada laga berikutnya melawan Australia. Kepastian Paes yang bisa bermain buat timnas di laga kontra Arab Saudi tentu tak lepas dari peran Erick Thohir. Ketum PSSI yang satu ini selalu saja membuat langkah mengejutkan dan ajaib untuk memberikan apa yang masyarakat Indonesia mau. Lantas, apa yang dilakukan Pak Erick sehingga Paes tiba-tiba bisa bermain di laga versus Arab Saudi? Sebelum menyimak videonya, pastikan kamu sudah subscribe channel Starting Eleven Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya karena akan ada video-video menarik dan terupdate tentang dunia sepak bola setiap harinya. Timnas Indonesia di era Sintayong banyak dihiasi nama-nama pemain naturalisasi. Martin Paes menjadi nama pemain darah campuran yang baru saja mendapat status sebagai warga negara Indonesia. Setelah resmi dinaturalisasi, Paes akhirnya berhak membela pasukan merah putih. Sedari awal proyek naturalisasi Martin Paes digaungkan, PSSI telah melakukan segala upaya agar proses naturalisasi Paes segera rampung. PSSI tentu saja menemui banyak kendala terkait proses alih kewarganegaraan sang penjaga gawang. Termasuk proses sidang arbitrase yang membuat proses registrasi Paes ke dalam skuad merah putih sempat tertunda. Pada tanggal 18 Agustus 2024, setelah melalui proses sidang yang cukup melelahkan, Paes pada akhirnya diperkenankan tampil untuk timnas Indonesia. Sayangnya, PSSI belum bisa memenuhi target mereka dalam hal memasukkan Paes dalam skuad. Karena skuad untuk laga melawan Arab Saudi harus dikonfirmasi sebelum tanggal 5 Agustus 2024, Paes pada akhirnya tidak bisa bermain di laga pembuka. Praktis, Paes harus menunggu hingga 4 hari setelahnya, yakni pada laga melawan Australia 10 September 2024 untuk bisa melakoni debutnya sebagai pemain timnas. Ketiadaan Paes dalam skuad merah putih sejatinya agak mengecewakan. Pasalnya, sosok kiper 26 tahun ini sudah banyak dinanti-nantikan fans timnas juga masyarakat Indonesia. Ketika semua orang tidak berekspektasi Martin Paes bakal bermain di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga melawan Arab Saudi, pengumuman mengejutkan itu hadir. Semua bermula dari sebuah instastory exco PSSI Arya Sinulinga yang berbunyi, "Tuh, kejutan lagi kan? Ketum mantap." Semua mengira kalau instastory ini mengarah kepada proses naturalisasi pemain baru yang bakal segera rampung. Masyarakat mengira kalau Arya Sinulinga sedang memberi sebuah clue terhadap kepastian Mas Hilgers. Namun siapa sangka unggahan ini ternyata bermakna lain. Hanya beberapa saat setelah unggahan exco PSSI tersebut, PSSI sendiri meluncurkan sebuah kabar menggembirakan. Resmi, Martin Paes bisa perkuat timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Begitu pernyataan PSSI melalui laman website resminya. Kabar ini tentu terasa mengejutkan mengingat status Paes sebelumnya dipastikan tidak bisa dimainkan di laga ini. Tidak ada pernyataan resmi yang menyebut apa penyebab Paes tiba-tiba bisa muncul dalam skuad timnas untuk laga kontra Arab Saudi. Satu yang pasti, semua ini terjadi berkat usaha Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh manajer timnas Sumarji. Melansir okezone.com, Sumarji mengatakan kalau Erick Thohir telah mengajukan permohonan kepada AFC sejak 31 Agustus 2024 supaya Paes bisa bermain di laga pembuka grup C. Upaya tersebut akhirnya berhasil, sehingga masyarakat Indonesia bisa menyaksikan debut Paes lebih awal dari perkiraan. Kepastian Martin Paes bisa tampil di laga melawan Arab Saudi sekali lagi membuktikan betapa saktinya Erick Thohir.
Semenjak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada bulan Februari 2023, Erick Thohir bertekad memberikan segalanya demi kemajuan sepak bola Indonesia. Gelombang naturalisasi yang berdatangan menjadi sebuah bukti totalitas pria kelahiran Jakarta itu. Tidak perlu disebutkan lagi berapa banyak pemain naturalisasi yang akhirnya berhasil diyakinkan untuk bermain bersama timnas Indonesia oleh Erick Thohir. Banyak dari mereka yang pada akhirnya sepakat memperkuat timnas setelah mengadakan pertemuan dengan Pak Erick. Para pemain naturalisasi ini mengaku terkesan dengan proyek dan visi PSSI dalam membangun skuad merah putih. Rekam jejaknya di kancah persepak bolaan dunia tentu membuat Pak Erick seakan tak pernah menemui kendala dalam proses lobi-lobi yang ia lakukan. Kasus PAES menjadi bukti terkini bahwa Pak Erick bukan orang sembarangan. Federasi Sepak Bola Asia AFC saja bisa dibuat yakin hingga akhirnya memberi izin PAES bermain di laga pembuka kontra Arab Saudi. Pak Erick seakan tahu apa yang diinginkan masyarakat Indonesia selama ini. PAES menurut banyak orang adalah jawaban untuk memperkokoh lini bertahan timnas. Oleh karena itu, banyak pihak yang menyayangkan ketiadaan sang kiper di laga kontra Arab Saudi. Namun, Pak Erick dengan langkah cemerlangnya pada akhirnya bisa membuat PAES diberi izin main di Jeddah. Seiring dengan prestasi yang mengalami peningkatan begitu signifikan, ujian demi ujian menghantam timnas Indonesia besutan Sintayong. Indonesia yang berstatus sebagai debutan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia langsung dihadapkan pada lawan-lawan tangguh. Arab Saudi, Australia, Tiongkok, Jepang, dan Bahrain bakal jadi lawan pasukan Garuda di fase ini. Skuad The Green Falcons alias Arab Saudi bakal jadi tantangan luar biasa berat pertama buat Martin Paes dan kolega. Tidak perlu ditanya seperti apa rekam jejak Arab Saudi di kancah persepak bolaan Asia. Negara dengan luas 2,15 juta kilometer persegi ini adalah salah satu negara Asia yang hampir tak pernah absen dalam gelaran Piala Dunia. Kendati demikian, satu yang harus jadi acuan buat timnas Indonesia. Arab Saudi saat ini masih belum bisa menemukan racikan terbaiknya bersama juru taktik Roberto Mancini. Memang nama Mancini sohor di kalangan penikmat sepak bola sebagai salah satu manajer top, sekaligus pemenang Euro 2024 bersama timnas Italia. Namun The Green Falcon nyatanya belum begitu oke di bawah asuhannya. Di sisi lain, Indonesia sedang berada dalam tren positif. Rekor demi rekor berhasil dilibas pasukan Sintayong dengan percaya diri tinggi. Rasa optimisme ini pula yang bakal dibawa pasukan Garuda menuju King Abdullah Sport City. Bagi Sintayong, kemenangan bukan sesuatu yang mustahil karena apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Tanpa Martin Paes saja, pelatih Sintayong dan anak-anak asuhnya bisa optimis menatap laga melawan Arab Saudi. Kini, dengan kehadiran kiper FC Dallas, optimisme anak-anak Garuda harusnya bisa lebih membara. PAES akan jadi surplus yang bagus untuk menghadapi tim sekaliber Arab nantinya. Laga antara Arab Saudi versus Indonesia sendiri bakal berlangsung pada Jumat 6 September 2024 pukul 1.00 WIB. Lalu, bagaimana menurut football lovers? Apakah kehadiran Martin Paes bakal memberi impact positif atau bahkan kemenangan buat timnas? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya.